Setengah jam kemudian, Ratna menelepon seseorang di kamarnya yang bernuansa hitam. "Halo, Bilal. Jangan sebut nama itu lagi." "Baiklah, Johan. Sudah siap membalas dendam dengan mereka. Aku akan pulang dari las seminggu lagi. Sekarang wajahku sudah lebih baik. Kalau begitu, kamu sudah siap bekerja untukku." "Kamu memang gila. Rencana cadanganmu ini jauh lebih baik. Aku sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Sekarang Indah sudah dalam pengaruhku. Tapi apa kamu yakin Indah nggak akan marah saat tahu sebenarnya?" "Hahaha." Ratna duduk di pinggir kasur. "Rencanaku sempurna bukan untuk menghancurkan keluarga itu." "Otakmu memang gila, Rat. Aku mengirimkan Jin Dasim ke rumah tangga Kafka dan Fazila. Ternyata Jin Dasim itu adalah adik kandung seayah Kafka. Hahaha. Kalau Indah tahu dia adalah anak dari selingkuhan ayah Kafka bagaimana? Itu tugasmu sekarang, bantu Indah untuk tidak tahu kebenarannya. Biarkan Indah tergila-gila dengan kakak kandungnya." "Baik." Keluarga bahagia itu memberikan makna sebuah keikhlasan dan kesabaran yang dipupuk bertahun-tahun akan menemukan muaranya. Sayangnya, masih ada juga perasaan was-was dalam diri Fazila. Sebab, dia mendengar desas-desus dari Dina jika Ratna masih hidup. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Kafka yang sedang menyetir mobil. "Ada yang masih kamu pikirkan?" tanyanya lagi. "Enggak sayang, aku baik-baik saja." Kafka mengangguk. "Sebentar lagi kita akan ada di depan sekolah anak kita. Kamu jangan cemberut gitu. Kalau ada sesuatu yang kamu mau katakan, katakan saja." Fazila menghela napas begitu dalam. "Sebenarnya aku waktu itu sedang bicara dengan Dina." "Tentang apa?" tanya Kafka. Ini tentang Ratna." "Kenapa dengan dia?" "Dina bilang kalau DNA Ratna itu tidak cocok denganku dan itu artinya orang yang meninggal karena kecelakaan waktu kebakaran di penjara itu bukan Ratna." Tiba-tiba Kafka memberhentikan mobilnya. Ribuan suara klakson jelas menyambar-nyambar telinga mereka. Fazila pun hampir saja kepalanya terpental ke dashboard mobil. "Sayang, hati-hati dong." Kafka mengecup lama kening Fazila. "Apa kamu bilang tadi? Jadi dia belum benar-benar mati? Kurang ajar. Apa sekarang dia masih hidup aku tidak tahu, tapi aku sangat takut sekali dia sedang merencanakan rencana besar yang kita tidak tahu. Mungkin secara diam-diam akan mengakibatkan kita berdua bisa hancur." "Tenang saja sayang, kamu bilang kalau ada Allah semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu dan aku percaya. Selagi kamu percaya denganku semuanya akan baik-baik saja." Tetap saja Fazila tentu punya kekhawatiran yang begitu besar terhadap saudara seayahnya itu. Yang ingin menghancurkan dia berkeping-keping. "Tenang saja, aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari tahu kebenaran itu. Dia tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Aku tahu dia pasti akan bertemu dengan orang-orang tertentu." Fazila menggigit bibir bawahnya. "Aku sangat yakin juga Bilal juga masih hidup. Sayang, tenang saja, mereka tidak akan bisa menyakiti kita atau keluarga kita. Aku akan memastikan itu." Kafka mengambil satu tangan dan mengecup punggung tangan Fazila ke mulutnya. "Aku mencintaimu. Insya Allah jika kita menempatkan Allah di hati, semuanya akan baik-baik saja." Fazila pun tersenyum. Mobil itu berhenti di depan sekolah anak mereka. Dua anak kembarnya Zidan dan Wildan pun berhamburan berlari ke arah kedua orang tuanya. "Bunda, Ayah," kata Zidan. Kafka pun merentangkan tanah tangan dan membungkuk. "Anak ayah, ayo cepat sini." Ketika Fazila merentangkan tangan-tangan, hidungnya mengendus-endus aroma telur busuk. "Sayang, kenapa kalian berdua bau sekali?"
Ibunda kok seperti itu, Dumel Wildan. Zidan menggelengkan kepala. Padahal kan kita enggak ngapa-ngapain. Tapi kok kalian setiap pulang sekolah bau telur busuk. Kafka tertawa melihat Fazila yang baru kali itu mendumel marah seperti itu. Kamu kenapa sih sayang seperti orang yang hamil saja? Kamu mual-mual seperti itu kenapa? Tanya Kafka. Kamu harus cek kehamilan. Hamil itu apa ya? Oh, yang punya adik itu ya? Kata Wildan. Ya sayang. Sembarangan saja. Fazila menepuk Kafka. Kalau begitu kita usaha lagi. Kafka mengedipkan mata kepada Fazila. Fazila pun menggelengkan kepala. Sayang ada anak-anak. Tidak boleh seperti itu iya sayangku. Siap sayang. Kafka mencolek dagu Fazila. Keesokan harinya Fazila bertemu dengan Dina yang sedang mencari baju kebaya untuk pertunangannya dengan Dito. Mereka pergi ke butik tempat langganan ibu dari Kafka. Keduanya duduk di sofa putih memandang etalase yang memperlihatkan kebaya muslimah. Faz, kamu kenapa diam saja begitu? Aku dari tadi melihatmu bengong terus, kata Dina dengan penuh sumringah karena dia sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Fazila menetap sebentar pada Dina. Dia harus memilih kata-kata yang tepat supaya tidak merusak suasana hati Dina yang sedang berbahagia. Apa kamu masih memikirkan apa yang aku katakan waktu itu? Tentang Ratna bukan? Dina sudah hafal betul dengan sahabatnya itu. Yang sejak SMA sangat mengerti tentang apa yang dirasakan oleh Fazila. Kok kamu tahu ya? Tentu saja. Maaf aku mungkin merusak suasana hatimu, tukas Fazila. Enggak juga sih. Aku juga sangat khawatir sekarang dia ada di mana dan sedang merencanakan apa. Itu yang aku khawatirkan, aku tidak mau dia menyentuh anak-anakku. Cukuplah dia sudah merusak Kafka dulu dengan pelet itu, tapi aku tidak mau dia merusak keluarga aku lagi. Aku rasa dia merubah wajahnya. Siapa tahu dia bekerja sama dengan dokter ahli bedah di sini. Tenang saja, aku akan mencari informasi. Kamu jangan khawatir, yang perlu kamu khawatirkan itu adalah anak-anakmu. Siapa tahu Ratna itu sedang menghancurkan mereka. Fazila menatap Dina dengan perasaan yang penuh was-was. Akan tetapi, dia selalu berzikir untuk menghilangkan pikiran itu. Dia tahu pikiran itu bisa membunuhnya sendiri. Maka dia harus melawan pikiran itu agar tidak berlebihan dalam berprasangka. Oh iya, kalau begitu kita jangan pikirkan dia lagi. Bagaimana dengan persiapan pernikahan? Aku sudah berdiskusi dengan Dito. Ternyata dia orang yang sangat fleksibel. Dia tidak melarangku untuk bekerja. Aku sangat terima kasih. Apa aku bilang Dito itu orang yang sangat baik dan Kafka sudah mempercayakan semuanya pada Dito. Dia orang kepercayaan Kafka. Tapi kata kamu kita tidak boleh terlalu mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah kan? Iya kamu benar Din. Aku dulu pernah melakukan hal seperti itu dan aku sekarang melakukan hal dengan harapan bahwa Allah meridainya. Dina tersenyum kepada Fazila. Dia tahu pengorbanan sang sahabat untuk sampai ke titik di mana dia merasa kebahagiaan bersama keluarga yang utuh. Dina berharap Fazila akan tetap bersama dengan Kafka seumur hidup. Pengacara itu juga berharap bahwa dia akan seperti Fazila yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Tidak mudah untuk hidup di zaman yang banyak fitnahnya ini untuk bertahan dan tidak goyah. Menurutmu aku bagus pakai warna apa? Sebenarnya aku mau pakai kebaya warna pink dan aku menyuruh Dito untuk pakai warna pink. Apa itu tidak terlalu aneh? Dina pun tersenyum dengan memperlihatkan gigi putihnya. Aku hanya ingin memancing bagaimana Dito merespon ini. Kamu masih mengujinya? Tanya di Fazila.
Iya, seperti itulah, aku kan tidak terlalu lama berkenalan dengannya. Jadi aku harus tahu bagaimana sifat dan sikap dia sebenarnya. Sejauh ini, Kafka mengatakan kalau Dito itu orang yang sangat penyabar. Kamu tahu sendiri temperamen Kafka bagaimana. Iya, aku tahu. Hanya denganmu saja dia lembut, kalau dengan orang-orang yang membuatnya marah dia akan berlidah tajam. Keduanya tertawa bersama mengingat bagaimana dulu Kafka itu adalah orang yang sangat kejam dengan kata-katanya. Indah sudah mulai beraksi untuk menggait hati Kafka di kantor itu. Dia mulai melihat ke arah ruangan Kafka, supaya mencari sebuah potensi agar bisa memporak-porandakan pernikahan CEO itu. Indah juga tahu kapan Fazila akan datang ke kantor itu. Dia sudah mengecek keseharian CEO itu dan istrinya. Tentu saja siang hari ini, Indah memang sengaja untuk datang ke ruangan Kafka. Dia membawa bekal makanan untuk memancing masalah agar timbul lebih parah. Tok, tok, tok. Indah lekas masuk ke dalam ruangan itu. Kafka saat itu tersentak karena dia baru saja memeriksa beberapa berkas. Ada apa? Tanya Kafka. Saya kesini ingin memberikan beberapa detail desain yang perlu Bapak lihat. Indah masuk ke dalam ruangan itu membawa lunchbox warna pink. Kafka memperhatikan lunchbox. Itu apa? Tanya Kafka. Ini adalah sandwich. Saya harap Bapak mau menerimanya, dan ini mengingatkan saya dengan orang tua asuh saya dulu. Kafka mendengar cerita Indah yang begitu memilukan hati. Dia tahu hidup tanpa orang tua itu pasti sangat berat baginya. Baiklah, kalau begitu kamu letakkan saja draft desain itu. Biar aku yang milih. Baiklah Pak, sebentar saya akan jelaskan. Indah memang sengaja untuk melirik ke arah pintu ruangan itu untuk melihat apakah Fazila akan datang ke sana atau tidak. Dengan cepat Indah sudah mendengar suara ketukan kaki. Indah segera berjalan ke arah samping Kafka dengan berpura-pura menunjukkan draft itu. Saya hanya ingin menunjukkan desain ini Pak. Ini ada desain yang menurut saya sangat menarik untuk diproduksi. Tunjuk Indah pada desain itu. Tiba-tiba Indah duduk di pangkuan Kafka. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Sebelum Indah berdiri, Fazila datang dan melihat keduanya saling berpangku. Kafka melotot tajam dan dia menggelengkan kepala, menelan ludah. Sayang, katanya. Jenny tidak seperti yang kamu bayangkan. Setelah itu Fazila pergi dari sana berlari kencang. Tidak percaya akan melihat sesuatu yang ditakutinya selama ini. Dia melihat Kafka berdua dengan perempuan bernama Indah itu sendiri. Fazila berderai air matanya. Tak peduli orang-orang melihatnya di sana. Sementara itu Indah tersenyum dan dia lekas berdiri. Maafkan saya. Saya akan jelaskan ini pada Bu Fazila. Tenang saja. Kafka tidak mempedulikan ucapan Indah. Dia berlari kencang untuk mengejar istrinya. Semua orang memperhatikan mereka. Pada saat Kafka tiba di depan mobil, Fazila lekas masuk. Kafka mengetuk pintu mobil itu. Fazila tidak mau gubris apa yang dikatakan oleh Kafka. Dia menyuruh sang supir untuk lekas meninggalkan kantor itu. Fazila terisak dan mengingat bagaimana dulu ia terluka karena perlakuan Kafka. Apakah kamu selama ini membohongiku? Aku sangat takut sekali untuk menerimamu kembali, tapi ini yang kamu lakukan masih sama. Fazila ingat sekali dulu Kafka selalu berjanji padanya tidak akan mengkhianati, tapi pada akhirnya Fazila melihat sendiri. Fazila memukul dadanya berkali-kali supaya hatinya tenang, tapi itu tidak bisa. Dia melihat sebuah masjid lalu singgah di sana untuk melaksanakan sholat agar hatinya senang. Usai melaksanakan sholat sunnah, Fazila dengan berderai-derai air mata menelepon sang sahabat. Dina pun mengangkat telepon itu. Halo, ada apa Faz?
Tanya sang sahabat. Din, aku sangat kecewa sekali sama Kafka. Ada apa dengan dia? Apa dia menyakitimu? Dia menyakitiku untuk yang kesekian kalinya. Dia selingkuh. Dia selingkuh dengan perempuan lain yang ada di kantornya. Aku melihatnya sendiri tadi siang. Apa tadi siang? Iya, aku ingin mengantarkan bekal untuknya, tapi aku melihat dia berpangkuan dengan perempuan lain. Kamu tidak mendengar penjelasannya dulu. Fazila masih terdiam. Siapa tahu ini salah sangka kamu harus berhusnuzon dengannya, Tabayun. Pada saat itu Fazila sudah memblokir nomor suaminya. Dia terlalu mengambil kesimpulan yang begitu cepat. Itu karena Fazila punya masa lalu yang membuatnya begitu trauma. Indah yang keluar dari ruangan itu lekas pergi ke toilet dan dia menghubungi Ratna untuk memberitahukan perkembangan seputar rencananya untuk menghancurkan rumah tangga Kafka. Panggilan itu tersambung ke Ratna. Halo Kak Ratna, kamu tahu tadi aku sudah berhasil untuk membuat perempuan itu cemburu. Kamu benar, ternyata Fazila itu orangnya pencemburu dan mudah percaya begitu saja dengan apa yang dilihatnya. Baguslah. Aku rasa mereka sebentar lagi akan bertengkar hebat. Baguslah kalau begitu, kamu harus membuat Kafka mencintaimu. Aku rasa kamu harus melakukan hal-hal yang Kafka sukai. Baiklah kalau begitu, kakak kirimkan saja daftarnya padaku. Apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Jangan sering meneleponku seperti ini, apalagi menyebut namaku. Aku takut nanti mereka akan curiga aku ingin menyatukanmu dengan Kafka. Baiklah Kak, aku akan mengirimkan pesan padamu. Kalau begitu aku kerja dulu. Indah dengan hati yang berbunga-bunga itu tersenyum secara terus-menerus dan dia tidak sadar bahwa ada bom waktu yang siap meledakkan dirinya. Indah saat itu bekerja begitu giat, dia mendesain baju-baju dan melihat perkembangan dari hasil produksi dan sampel-sampelnya. Itu akan ia berikan kepada Kafka. Di momen itulah dia ingin lebih dekat dengan CEO mereka. Sore itu Kafka yang sedang lelah karena kerja yang kantor begitu banyak. Ia pulang ke mansion mereka. Dia tidak mendengar suara tawa anak-anaknya lagi. Pembantu di rumah itu menghampiri Kafka. Kemana istriku, Big? Pembantu itu sempat tertunduk dan menelan ludahnya sendiri karena dia bingung untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada apa? Katakan saja sebenarnya. Ibu sudah pergi Pak, membawa koper bersama anak-anak juga. Apa? Kafla memegang kepalanya. Astagfirullah, apa yang sebenarnya Faz pikirkan? Apa dia masih merasa itu benar-benar hal yang aku lakukan? Kafka lekas menelepon sang istri, tapi nomornya sudah diblokir. Dia menyuruh Dito yang sebenarnya sedang cuti untuk menelepon Dina. Panggilan telepon itu tersambung ke Dina. Kafka lekas bertanya, apa Fazila ada di tempatmu atau di mana? Aku tahu kamu adalah orang yang paling tahu di mana keberadaan istriku. Dina menarik nafasnya dengan bergemuruh hebat. Ini semua gara-gara kamu, dia melihatmu bersama perempuan lain. Apa yang kamu lakukan, Kafka? Aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah kalau aku tidak berselingkuh. Itu salah paham. Aku pulang ke rumah sekarang karena aku ingin menjelaskan padanya yang sebenarnya. Tolong katakan di mana dia. Aku takut anak-anak juga akan berdampak sangat buruk akan suatu masalah ini. Ledakan emosi itu pun bergemuruh hebat di dalam dadanya. Kafka lekas mencari keberadaan si istri dari hasil penelusurannya lewat Dina. Meski wajahnya begitu lelah dan putus asa, dia tetap pergi. Pada saat itu pulang ke kampung halamannya yang ada di sebuah desa. Fazila sudah lama tidak pulang ke rumah orang tua angkatnya yang telah mengajarkan dia kepada Islam. Mengenalkannya tentang arti sebuah kata ketenangan yang membuat batinnya selalu dilandasi sebuah kecintaan kepada Sang Maha Pencipta.
Dua anaknya tidak berani untuk bertanya banyak kepada Fazila karena mereka tahu sang ibu sedang bersedih pada saat itu. Ketika mereka tiba di depan pesantren itu, Fazila tersenyum meskipun hatinya begitu pedih. Kedua orang tua angkatnya memeluk Fazila. "Kenapa baru pulang sekarang, Nak? Bagaimana kabarmu dan rumah tanggamu?" tanya perempuan itu. Fazila pun tersenyum. Dia tidak ingin membuat kedua orang tuanya bersedih. Dia mengangguk dan memeluk wanita itu, akan tetapi Wildan dan Zidan melihat sosok yang mengenakan hoodie warna hitam sedang memperhatikan mereka dari balik pohon itu. "Aku baik-baik saja Abi Umi," ujar Fazila. Ketika dia masuk ke sana ada banyak santri yang melihat Fazila. Mereka begitu rindu dengan kehadiran perempuan itu. Mereka makan bersama dan Fazila terhibur dengan apa yang dilakukan orang-orang di sana padanya. Saat itu dia hendak menidurkan sang anak. Akan tetapi ada yang megang tangannya dari belakang. Lalu memeluk perutnya dengan posesif. "Maafkan aku, tapi kamu harus mendengar penjelasanku dulu," pungkas Kafka. Fazila pun melihat ke belakang. Lalu sang suami mengecup keningnya dengan hangat. "Percaya padaku, kamu harus melihat apa yang sebenarnya terjadi." Fazila melihat kedua anaknya sedang memperhatikan mereka. "Aku ingin menidurkan kedua anakku dulu." Pada saat malam itu Fazila masuk ke kamar. Mengunci pintu membacakan sirah nabawiyah tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Usai menidurkan anaknya, Fazila bertemu dengan Kafka di kamar yang lainnya. Kafka mengecup punggung tangan sang istri. Lalu dia memperlihatkan layar ponselnya. "Kamu lihat video ini. Ini adalah CCTV yang ada di dalam ruangan kerja aku. Itu tidak seperti yang kamu lihat." Ida datang ke ruanganku untuk memberikan draft desain lalu dia terpeleset terduduk di pangkuanku. "Pada saat kamu datang kamu melihat hal itu dan itu adalah salah paham." Fazila melihat sendiri CCTV itu dan benar apa yang dikatakan oleh Kafka. Pada saat Fazila memeluk sang suami. "Maafkan aku salah suuzon kepadamu, tidak bertabayun terlebih dahulu. Aku tahu kamu pasti sangat khawatir denganku. Sekali lagi aku janji tidak akan menyakitimu. Percaya deh, aku tidak akan berselingkuh karena kamu ada wanitaku sangat cintai. Kita bersama sejak kecil, itu tidak akan mudah bagiku untuk berpaling lagi." Tiba-tiba Fazila merasa sangat mual sekali. Dia berlari ke arah kamar mandi untuk muntah berkali-kali. Kafka pun kebingungan. "Sayang, apa kamu masuk angin atau sakit?" tanya Kafka. Fazila sudah membawa tes pack dan untuk mengetes apa yang terjadi. Dia memang sudah curiga dengan sensitivitasnya selama beberapa hari ini. Setelah dia keluar dari kamar mandi, Fazila memperlihatkan tes pack itu kepada sang suami. Kafka menutup mulutnya dengan tangan lalu bertasbih dan berzikir dengan hati yang begitu terang. "Kamu hamil sayang. Alhamdulillah kita sudah memiliki buah hati yang sangat lengkap. Semoga kita akan bahagia selamanya."